Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu di sini Septian Paulan Janto Lestari dari Pendidikan IPA Universitas Jember. Di sini adik-adik, kita akan belajar materi terkait zat adiktif dan zat adiktif. Untuk kompetisi dasar, yaitu untuk menjelaskan berbagai zat adiktif dalam makanan dan minuman, zat adiktif serta dampaknya terhadap kesehatan, dan membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat adiktif dan zat adiktif bagi kesehatan. Nah, tujuan pembelajaran pada materi zat aditif dan zat adiktif ini adalah untuk mengetahui tentang zat aditif dan zat adiktif, untuk mengetahui macam-macam dari zat adiktif, baik zat adiktif alami maupun zat adiktif buatan, dan untuk mengetahui dampak dari upaya pencegahan narkoba dan jenis-jenis dari bahan zat adiktif itu sendiri. Pada materi zat aditif dan zat adiktif kali ini, kita bersama-sama akan belajar terkait zat adiktif dan upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. Nah, dari zat adiktif sendiri nantinya kita akan mengetahui beberapa fungsi dari zat adiktif itu sendiri, dibedakan menjadi 7, yaitu ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengemulsi, dan pengental. Untuk zat adiktif sendiri nantinya kita akan mengetahui tentang apa itu jenis-jenis zat adiktif dan dampak dari penggunaan zat adiktif itu bagi kesehatan tubuh. Selanjutnya yaitu kita akan mampu mengetahui upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. Ketika kalian bersekolah, tentunya kalian pernah kan mengetahui dan sering bertemu dengan penjual makanan dan minuman yang ada di daerah sekolahan kalian. Nah, bagaimana pendapatmu tentang tampilan dari makanan dan minuman itu sendiri? Tentunya ketika kita memilih makanan atau minuman, seseorang kan akan mudah tertarik apabila rasanya enak, warnanya menarik, aromanya menggugah selera, atau kemasannya yang menawan. Nah, agar memenuhi tujuan tersebut, tentunya biasanya pembuat makanan atau penjual biasanya menambahkan zat-zat tertentu pada makanan atau minuman tersebut. Nah, penambahan zat-zat makanan agar menambah aroma, cita rasa, kelezatan, dan lain sebagainya itu menambahkan suatu zat yang dinamakan zat aditif. Ya, betul, zat aditif. Nah, bagaimana caramu untuk memilih makanan dan minuman yang sehat dan menarik? Nah, misalnya minuman, kita lihat minuman dalam lingkungan sekitar kita biasanya ada yang menggunakan atau tidak dapat lepas dari peranan pewarna, pengawet, biasanya seperti itu agar dapat mengawetkan makanan. Nah, tentunya di sini kita akan mempelajari satu persatu dari materi tersebut. Nah, penambahan zat-zat tertentu itu ke dalam makanan atau minuman yang kita konsumsi itu ada yang menguntungkan dan ada pula yang dikonsumsi berlebihan juga tidak baik bagi kesehatan tubuh. Dan juga tentunya juga ada yang merugikan. Nah, selain untuk kita lebih selektif dalam memilih makanan dan minuman, kita harus memperhatikan zat-zat tambahan apa yang terkandung dalam makanan dan minuman tersebut. Nah, selain zat pewarna, di mana ada juga zat penyedap makanan, khususnya pada makanan dan minuman, untuk menyedapkan makanan tersebut. Nah, ada pula zat-zat makanan dan minuman yang harus dihindari, misalnya alkohol. Nah, zat-zat yang dapat menyebabkan orang tersebut ketagihan itu yang dinamakan suatu zat adiktif. Zat adiktif yaitu penambahan zat-zat tertentu ke dalam makanan atau minuman yang menyebabkan orang yang mengkonsumsinya akan ketagihan. Nah, kamu tertarik kan untuk mempelajari materi tersebut? Yuk kita bersama-sama pilih satu-satu dari materi zat adiktif dan zat adiktif kali ini. Apakah kalian tahu apa zat aditif itu? Ya, zat aditif merupakan suatu zat atau bahan tambahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan tersebut, di mana penambahan zat aditif ini nantinya bertujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, kelezatan, dan untuk memperpanjang daya simpan dari makanan atau minuman tersebut. Selain itu, penambahan zat aditif ini juga dapat meningkatkan nilai gizi makanan dan minuman, seperti penambahan protein, mineral, dan vitamin. Berdasarkan asalnya, zat adiktif pada makanan dan minuman ini dibagi menjadi dua, adik-adik. Yang pertama, zat aditif alami dan zat adiktif buatan. Kalau zat adiktif alami merupakan zat adiktif yang diperoleh dari makhluk hidup, misalnya tumbuhan. Nah, biasanya
zat aditif alami ini tidak menimbulkan efek samping atau masih baik dikonsumsi oleh tubuh kita. Nah, yang selanjutnya yaitu zat aditif buatan umumnya biasanya memiliki efek samping apabila dikonsumsi berlebihan dan dapat membahayakan kesehatan tubuh kita, adik-adik. Nah, maka dari itu kita apabila mengkonsumsi khususnya zat aditif buatan itu jangan berlebihan atau sesuai dengan takaran yang dianjurkan. Nah, zat aditif buatan ini asal kalian ketahui bahwasannya diperoleh melalui proses reaksi kimia yang bahan baku pembuatannya itu berasal dari bahan-bahan kimia tentunya. Nah, mengapa di situ apabila kita mengkonsumsi berlebihan juga tidak baik bagi kesehatan tubuh. Nah, bahan pengawet dari asam benzoat, di mana pada saat kita makanan atau minuman itu menggunakan pengawet, di situ peranan kandungan zat asam benzoat untuk mengawetkan makanan tersebut. Oke. Nah, selanjutnya pemanis biasanya digunakan pada makanan atau minuman dari sakarin seperti itu, pewarna dari tatrazin dan lain-lain sebagainya ya. Nah, maka dari itu zat aditif buatan harus digunakan sesuai dengan jumlah yang dianjurkan atau tidak boleh melebihi batas maksimum pemakaian konsumsi dari zat aditif buatan tersebut. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Nah, yang pertama yaitu pewarna. Pewarna di sini merupakan suatu bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan jumlah untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman agar menarik. Selanjutnya yang kedua yaitu pemanis. Oke, pemanis merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan dan minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan atau minuman tersebut. Biasanya bahan pemanis juga ada dua ya, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Nah, pemanis alami di sini umumnya digunakan untuk membuat rasa manis pada makanan dan minuman. Biasanya gula pasir atau sukrosa, gula kelapa, gula aren, gula lontar, dan gula bit. Nah, yang kedua yaitu pemanis buatan. Pemanis buatan mempunyai rasa manis atau hampir sama atau lebih manis dibandingkan pemanis alami ya. Beberapa contoh pemanis buatan biasanya itu apa aja yuk? Yang pertama ada siklamat, ada aspartam, ada kalium, asesulfatan, dan ada apa lagi? Sakarin. Oke, pemanis-pemanis ini mempunyai tingkat kemanisan yang lebih besar dibandingkan pemanis alami ya tentunya ya. Dibandingkan pemanis gula pasir seperti itu contohnya. Nah, di mana biasanya digunakan untuk menggantikan pemanis alami bagi orang-orang yang tidak diperbolehkan menggunakan pemanis alami seperti penderita diabetes atau kencing manis. Nah, selain itu pemanis buatan ini tidak menghasilkan kalori dalam tubuh sehingga sering digunakan oleh orang yang ingin diet atau menguruskan bentuk tubuhnya seperti itu. Bisa dipahami? Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu pengawet. Apa sih pengawet itu menurut pendapat kalian? Ayo, apa pengawet itu? Apa adik-adik tahu pengawet itu apa? Pengawet merupakan zat aditif yang mana ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan pertumbuhan makanan atau minuman. Menghambat kerusakan pertumbuhan makanan dan minuman. Nah, kerusakan makanan ini disebabkan oleh adanya mikroorganisme yang tumbuh pada makanan atau minuman tersebut, adik-adik. Bahan pengawet ini mencegah tumbuhnya mikroorganisme, seperti halnya reaksi-reaksi kimia yang disebabkan oleh mikroorganisme tersebut itu dapat dicegah dengan adanya pengaplikasian dari pengawet ini. Nah, seperti fermentasi pada makanan dan minuman ya tentunya. Reaksi-reaksi kimia lain yang mana dapat dicegah oleh pengawet antara lain biasanya pengasaman, oksidasi, terus pencoklatan, dan reaksi enzimatis lainnya. Seperti itu. Cara lain untuk mengawetkan makanan dan minuman ini juga ada cara pengasinan atau pemanisan ya. Misalnya ikan asin, manisan buah atau daging panggang dapat diawetkan dengan cara alami.
Metode pengawetan lain adalah dengan cara fisik, misalnya pada pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengasapan, pengeringan, dan penyinaran. Nah, selanjutnya yang keempat adalah apa yo? Yang keempat adalah penyedap. Nah, yang mana kalian apakah mengetahui sih atau pernah kalian itu memasak tentunya. Nah, mengapa yang kamu tambahkan pada makanan tersebut agar apa sih yang kamu tambahkan pada makanan tersebut agar makanan tersebut dapat lezat, nikmat? Nah, tentunya kalian pasti menambahkan zat penyedap kan. Nah, penyedap makanan merupakan bahan tambahan atau zat tambahan makanan yang digunakan untuk menambahkan cita rasa makanan tersebut agar apabila dikonsumsi terasa enak dan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, adapun bahan penyedap alami yang umum digunakan adalah garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, pala, cabai, merica, laos, kunyit, ketumbar, serai, dan kayu manis. Selain penyedap alami juga terdapat seperti hal lainnya yaitu penyedap buatan ya. Yang mana penyedap buatan ini umumnya digunakan pada makanan seperti vetsin yang mengandung senyawa monosodium glutamat atau MSG yang apabila dikonsumsi juga tidak baik ya, berlebihan oleh tubuh. Nah, atau monosatrium glutamat atau MNG. Senyawa ini dibuat dari fermentasi tetes tebu dengan bantuan bakteri Micrococcus glutamicus. Nah, di mana banyak ahli kesehatan berpendapat bahwasanya penggunaan MSG ini yang berlebihan dapat menimbulkan penyakit yang dapat dikenal dengan sebutan sindrom restoran Cina atau Chinese Restaurant Syndrome. Nah, dengan gejala pusing, mual, mulut terasa kering, cepat lelah, dan biasanya digejalai dengan sesak nafas seperti itu ya. Nah, dosis maksimal penggunaan MSG ini ya ditetapkan oleh WHO yang mana adalah 120 mg per kilogram berat badan kita ya. Nah, misalnya berat badan kita 40 kg. Nah, maka jumlah MSG maksimal yang dapat dikonsumsi adalah sebesar 480 mg atau hanya 0,48 kg saja. Kelima yaitu pemberi aroma. Nah, pemberi aroma merupakan zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan dan minuman. Penambahan zat pemberi aroma dapat menyebabkan makanan atau minuman ini dapat memiliki daya tarik tersendiri dan biasanya nikmat untuk dinikmati seperti itu. Zat pemberi aroma ini berasal dari bahan segar atau ekstrak bahan-bahan alami. Di antaranya bisa ekstrak buah nanas, ekstrak buah anggur, ekstrak dari minyak asteri dan vanili. Nah, beberapa kue biasanya menggunakan murbei sebagai pemberi aroma dari kue atau makanan tersebut. Pemberi aroma yang merupakan senyawa sintesis atau disebut dengan esen, yang mana misalnya aroma apel atau amil kaproat, ada amil asetat atau aroma pisang ambon, ada etil butirat atau aroma nanas, ada vanilin atau aroma vanili, dan ada metil antranilat atau biasanya itu aroma buah anggur ya, aroma buah anggur disebut pemberi aroma sintesis. Oke? Nah, selanjutnya yang keenam yaitu pengental. Pengental merupakan suatu bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, melekatkan atau mengentalkan makanan yang mana dicampurkan dengan air tentunya sehingga membentuk suatu kekentalan tertentu. Bahan pengental alami misalnya pati, gelatin, gum, agar-agar, dan alginat. Oke, yang ketujuh yaitu pengemulsi. Di mana pengemulsi adalah suatu bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Contoh dari zat pengemulsi pada makanan apa aja sih? Nah, biasanya itu lecitin. Tahu kan lecitin yang terkandung dalam kuning telur itu loh, itu namanya lecitin adik-adik. Lecitin ini banyak digunakan dalam pembuatan mayones dan margarin atau mentega. Nah, apabila tidak ditambahkan zat pengemulsi, lemak dan air pada mayones dan mentega tersebut akan terpisah atau tidak dapat menyatu. Bisa dipahami ya? Nah,
selanjutnya kita kembali ke materi kedua adik-adik. Nah, di mana materi kedua yaitu tentang zat adiktif. Nah, pada bagian sebelumnya kan kita banyak belajar tentang apa itu sih zat aditif dan apa saja sih jenis-jenis dari zat aditif tersebut. Nah, di sini kita akan belajar materi selanjutnya yaitu tentang zat adiktif. Apa sih zat adiktif itu? Yaitu suatu bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dan minuman, yang mana pada zat adiktif ini apabila dikonsumsi oleh tubuh dapat menyebabkan kecanduan atau ketagihan. Zat adiktif di sini sama seperti halnya zat adiktif ya, ada yaitu zat adiktif alami dan zat adiktif buatan. Zat adiktif alami yang biasanya dikonsumsi adalah kafein yang biasanya menjadi kandungan dari kopi adik-adik. Kalian ketahui setelah biasanya mengkonsumsi kopi, biasanya kita akan merasa lebih segar, atau yang biasanya awalnya ngantuk akan tiba-tiba mata terlihat lebih segar untuk melek seperti itu. Nah, di mana di sini asal adik-adik ketahui ya, biasanya orang akan menjadi lebih segar apabila setelah mengkonsumsi kopi, yaitu pengaruh dari kerja kafein. Zat adiktif dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu narkotika, dan kedua psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Nah, yang pertama dari jenis-jenis zat adiktif ini yaitu yang pertama yaitu apa yuk? Narkotika. Nah, narkotika asal kalian ketahui merupakan suatu zat berbahaya atau dangerous yang mana tidak diperbolehkan digunakan tanpa pengawasan dokter ya. Dan mana penggunaan narkotika ini apabila tanpa pengawasan dokter adalah melanggar hukum di Indonesia ya. Nah, narkotika ini merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan dari rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan bagi konsumennya apabila dikonsumsi secara terus-menerus adik-adik. Narkotika dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan ya adik-adik berdasarkan potensi dalam menyebabkan suatu ketergantungan. Nah, narkotika golongan 1 biasanya sangat berbahaya dan dapat berpotensi sangat tinggi untuk menyebabkan suatu ketergantungan. Nah, narkotika ini tidak digunakan dalam pengobatan ya, yang jenis 1 ini. Biasanya contohnya apa ya pada narkotika jenis 1 ini? Ayo apa adik-adik, ayo apa? Nah, narkotika ini contohnya biasanya heroin atau putau, dan kokain dan ganja. Nah, makanya kadang kita melihat orang yang mengkonsumsikan ganja, narkoba secara liar atau tidak sepengetahuan yang dianjurkan akan ditangkap polisi seperti itu ya. Nah, narkotika golongan kedua yang berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Tingkatannya sedikit lebih rendah ya dari tingkatan narkotika jenis 1. Dari narkotika golongan 2 ini biasanya morfin, petidin, dan metadon. Sering kan kalian mendengar istilah itu pada obat-obat tertentu ya, tapi tidak dianjurkan penggunaannya dalam dosis yang tinggi. Nah, biasanya bagian ini tidak boleh dibeli dan tidak boleh digunakan tanpa resep atau anjuran serta pengawasan dokter. Nah, selanjutnya yaitu narkotika golongan 3 yang mana berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan yang digunakan dalam pengobatan ya. Banyak sekali kita ketahui bahwa obat-obatan yang sering kita konsumsi merupakan jenis narkotika golongan 3 yang mana ringan ya. Nah, biasanya kodein contohnya. Nah, penggunaan narkotika ini sangat-sangat berbahaya bagi kesehatan sehingga penyalahgunaan narkotika ini dapat merusak dari masa depan generasi muda kita. Maka dari itu, ayo kita sedari muda menjauhi atau menolak secara sadar bahwasanya zat-zat yang terkait dengan narkotika, adik-adik. Nah, selanjutnya yaitu psikotropika. Apa sih psikotropika? Di mana psikotropika ini juga zat-zat lain yang juga berbahaya ya tentunya bagi kesehatan tubuh kita. Psikoaktif yang mana dapat mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Misalnya orang yang sulit tidur, bila meminum obat tidur golongan psikotropika ini akan dapat tidur dengan nyenyak, seperti itu ya. Terus apalagi ayo, oleh sebab itu penggunaan psikotropika ini harus sesuai tetap dengan resep dokter, adik-adik. Nah,
Psikotropika juga dapat digolongkan menjadi 4 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Psikotropika golongan 1 ini berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam obat. Contohnya yang hampir sama ya dengan narkotika yang pertama, cuman contohnya di mana di sini kalau psikotropika golongan 1 itu contohnya ada ekstasi atau MDMA. Psikotropika ini juga merupakan golongan 2, ada juga golongan 2 adik-adik yang berpotensi kuat untuk menyebabkan ketergantungan. Nah, dan sangat terbatas biasanya digunakan sebagai obat. Misalnya amfetamin, metamfetamin, dan feniksiklidin, dan Ritalin. Nah, psikotropika golongan 3 juga berpotensi sedang ya, sedang juga menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Yang mana misalnya pentobarbital dan flunitrazepam. Yang mana psikotropika ada juga golongan 4. Golongan 4 ini berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan adik-adik. Nah, di mana sangat luas digunakan sebagai penggunaan obat. Nah, misalnya diazepam, clobazam, fenobarbital, clorazepam, dan nitrazepam. 3 yaitu zat psikoaktif lainnya. Nah, selain narkotika dan psikotropika, terdapat zat atau obat lain yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat jika disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah besar dan dapat menimbulkan dampak yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Nah, beberapa contoh zat psikoaktif lainnya selain narkotika dan psikotropika misalnya alkohol, nikotin, dan kafein. Kafein masih bisa dikonsumsi ya kandungan kopi, tapi apabila berlebihan juga tidak baik untuk kesehatan tubuh. Nah, jenis alkohol yang banyak digunakan yaitu biasanya etanol, di mana zat ini biasanya diperoleh secara alami melalui fermentasi glukosa dengan ragi. Nah, bila seseorang meminum minuman beralkohol, maka kandungan alkohol dalam darahnya akan tinggi, sehingga dapat menyebabkan orang itu akan mabuk dan mengalami penurunan kesadaran atau linglung. Biasanya orang mabuk kan seperti ini ya, bisa adik-adik ketahui bahwasanya oleh sebab itu orang yang mabuk tidak boleh mengendarai kendaraan. Nah, selain etanol, salah satu jenis alkohol yaitu metanol yang biasa digunakan pada industri sebagai zat pelarut tertentu. Zat ini sangat beracun dan apabila diminum juga dapat memutuskan saraf mata dan juga sangat beracun, juga dapat menjadi buta, yang mana dapat juga menyebabkan orang tersebut meninggal dunia. Serem ya adik-adik. Nah, nikotin ini juga terdapat dalam tembakau. Nah, daun tembakau juga biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan rokok. Pembuatan rokok, akibatnya orang yang merokok dapat lebih tahan kantuk atau lebih aktif. Namun demikian, merokok juga berbahaya adik-adik bagi kesehatan tubuh. Nah, karena dapat menyebabkan kanker tenggorokan, kanker paru-paru seperti halnya yang tertera pada rokok. Merokok dapat menyebabkan gangguan kehamilan janin dan lain sebagainya, menyebabkan kesehatan terganggu ya. Nah, kafein ini merupakan zat yang secara alami terdapat dalam kopi. Tahukah adik-adik, selain ditemukan dalam kopi, biasanya kafein juga ditemukan pada teh dan dikenal dengan nama teinin. Namun, kadarnya tidak sebanyak kafein pada kopi. Meskipun kafein merupakan zat psikoaktif, namun tidak ada larangan dalam penggunaannya. Karena kafein merupakan stimulus yang mampu meningkatkan kerja otak, serta dapat mengkonsumsi kopi ini juga tidak dilarang tentunya, tetapi tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara berlebihan, seperti itu. Nah, dapat penggunaan narkotika yang adalah penggunaan heroin, morfin, opium, dan kodein biasanya dalam jangka pendek dapat menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, dan rasa nyaman diikuti perasaan seperti mimpi dan mudah mengantuk. Penggunaan jangka panjang juga dapat menyebabkan ketergantungan, dapat juga meninggal karena overdosis apabila dan juga dikonsumsi secara berlebihan dan juga dapat menyebabkan sembelit, gangguan siklus menstruasi, dan impotensi. Efek jangka pendek penggunaan ganja misalnya akan timbul rasa cemas dan gembira menjadi satu, banyak bicara, tertawa terbahak-bahak, halusinasi, berubahnya perasaan waktu atau lama. Penggunaan ganja ini dalam jangka panjang juga dapat menyebabkan daya pikir berkurang,
Terus apalagi ya, yo, motivasi belajar juga pastinya menurun ya adik-adik. Dan perhatian ke lingkungan sekitar akan berkurang biasanya atau individual seperti itu ya. Yaitu rasa percaya diri meningkat, banyak bicara, rasa lelah hilang, kebutuhan tidur berkurang, dan halusinasi. Efek jangka panjang yaitu kurang gizi, anemia atau sulit tidur, kerusakan pada hidung, dan gangguan jiwa. Penggunaan psikotropika ya adik-adik. Penggunaan ekstasi atau metilen mentafetamin atau MDMA dan sabu di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan tidur tidak terjaga, rasa riang, serta perasaan yang melambung serta rasa nyaman dan dapat meningkatkan keakraban biasanya ya. Dalam jangka panjang juga dapat menyebabkan kurang gizi serta anemia, penyakit jantung, gangguan jiwa, dan penyempitan pembuluh otak juga dapat menyebabkan pecah sehingga dapat menyebabkan stroke ya adik-adik, yang dapat mengakibatkan juga kematian. Serem kan? Nah makanya itu kita harus menjauhi narkotika baik psikotropika ya. Nah setelah menggunakan jenis psikotropika ini dengan dosis tertentu, seseorang akan merasa tenang dan otot-otot akan mengendur atau rileks. Tapi jika dosis penggunaannya tinggi, maka dapat menyebabkan gangguan bicara, gangguan persepsi, dan jalannya sempoyongan. Nah, jika di dosis lebih tinggi lagi akan menyebabkan suatu penghambatan pada pernapasan dan koma, serta juga dapat menyebabkan kematian. Dampak penggunaan zat psikoaktif lainnya. Biasanya inhalasi ya dapat menyebabkan kematian mendadak akibat kekurangan oksigen atau karena ilusi, halusinasi, dan persepsi yang salah. Penggunaan inhalasi jangka panjang, inhalasia ini juga dapat menyebabkan kerusakan otak, juga dapat paru-paru rusak, terganggu, ginjal, dan jantung. Nikotin dalam rokok juga terdapat sekitar senyawa 4000 senyawa termasuk dari karbon monoksida yang berbahaya bagi tubuh ya tentunya. Nah, senyawa ini dapat menyebabkan kanker paru-paru, penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan impotensi. Nah, selanjutnya yaitu upaya-upaya dari diri kita untuk mencegah dari bahaya narkoba. Yang pertama, kita harus mengenal dan menilai diri kita sendiri. Apabila kita sudah paham oleh diri kita sendiri, karakter kita bagaimana, kita dapat menjauhi dari peranan bahaya narkoba seperti itu. Oh, saya ingin menjadi orang sukses, saya ingin menjadi orang yang berhasil, saya akan harus dan terus menjauhi narkoba. Yang kedua yaitu meningkatkan harga diri. Apabila kita melihat bayangan apabila aku masih memiliki harga diri, aku masih memiliki angan-angan yang tinggi, harga diriku tinggi, aku tidak boleh mengkonsumsi narkoba. Jadi kita harus menamatkan atau menciptakan niatan yang tinggi, harga diri yang tinggi untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba. Meningkatkan rasa percaya diri. Kita harus percaya diri. Bukan maksudnya kita percaya diri dengan penggunaan narkoba. No. Kita harus menciptakan rasa percaya diri dipupuk dari diri kita sendiri. Kita harus semangat. Misal teman-teman kita dalam lingkungan narkoba, kita harus tetap percaya diri. Aku harus mengejar cita-citaku. Aku harus percaya diri untuk menggapai apa yang aku inginkan. Aku harus menjauhi narkoba. Apabila aku mengkonsumsi narkoba, nantinya ke depannya cita-citaku akan terganggu. Aku tidak akan menjadi orang yang berhasil dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat yaitu terampil dalam mengatasi masalah dan mengambil keputusan. Apabila kita diajak teman, hey yuk kita narkoba yuk, asik nih, lo gak seru nih kalau lo gak ikutan narkoba kayak kita gitu, langsung aja jawab no. Dan kalian harus tegas dalam mengambil keputusan no untuk narkoba. Saya di sini pelajar, saya di sini ingin membuktikan bahwa saya akan berhasil suatu saat nanti. Seperti itu ya. Selanjutnya yaitu dengan memilih pergaulan yang baik serta terampil dalam menolak tawaran narkoba. Seperti yang dijelaskan tadi ya, kita harus dapat memilih pergaulan yang baik untuk diri kita sendiri seperti apa. Apabila kita memiliki teman yang toksik atau yang dapat menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus dapat mencegah atau menolaknya dari sekarang. Jangan karena itu teman baik kita, aku harus ikut, aku harus ini, tidak ya, tidak seperti itu. Jadi kita harus terampil dan juga harus berani menolak tawaran yang mana tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, selanjutnya tetap kita tidak boleh lepas dari memperkuat iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melakukan kegiatan yang positif dan membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan teman dan keluarga dan lingkungan sekitar. Sekian pemaparan video pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.